Alhamdulillah, wasi'at rahmatuhu wa ta'alat qudratuhu. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaika ya Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Faqad ballaghta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fi sabilillahi haqqal jihadi hatta ataka al-yaqin. Wa ala alika wa ashabika wa man ittaba'aka wa man ihtada bihudak wa sara ala nahjika ila yaumiddin. أما بعد فمن آيات الله البينات قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan kita ke dalam golongan yang menempuh perjalanan menuju surganya. Menempuh perjalanan yang sebentar dengan menikmati kehidupan dunia menuju kenikmatan akhirat. Menikmati kehidupan dunia dengan sederajat. Yang kaya yang miskin sama, ruku sujud di tempat ini. Pejabat dan rakyat sama, duduk di tempat ini, menghadap kepada Zat yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha mulia, tidak ada perbedaan di hadapannya. Alhamdulillah, karunia yang paling besar inilah sebetulnya yang paling penting untuk kita syukuri. Banyak orang yang kaya raya, tanpa menikmati ruku dan sujud, sia-sia kekayaan mereka. Banyak manusia yang ilmunya luas, wawasannya mengagumkan sekian banyak orang, kalau tanpa ruku dan sujud sia-sia semuanya itu. Sebentar lagi akan berakhir. Popularitas mereka akan berakhir. Kekayaan mereka akan ditinggal. Kedudukan mereka akan berakhir. Yang terbawa sampai akhirat adalah perjalanan kita yang sekarang sedang ditempuh. Ruku bersama, sujud bersama. Dan pertemuan seperti ini kita lakukan setiap saat. Walaupun mungkin tidak terlihat, tetapi pertemuan hakikat umat Islam tidak pernah ada ujung-ujungnya, karena selalu membaca surat Al-Fatihah, berdoa untuk kepentingan bersama, membaca salawat untuk kepentingan bersama, kalimat assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, keselamatan semoga tercurah kepada kita semuanya dan hamba-hamba yang saleh. Ini terus diungkap oleh semua umat yang beriman. Berhenti di satu tempat, berlangsung di tempat yang lain. Alhamdulillah, ini yang patut kita syukuri bersama. Sebagai bukti bahwa kita ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakan apapun yang ada pada dirimu dari Allah untuk mencari hari akhirat. Usianya, kesehatannya, hartanya, tenaganya untuk hari akhirat, dan jangan sampai lupa kesempatan untuk memanfaatkan ini hanya sebentar. La tansa nasibak, jangan lupa itu nasibmu, nasibaka minad dunya, nasibmu dari dunia, jangan lupa. Sebahagian orang mengartikan ayat ini, tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Bukan nasibmu di dunia, nasibmu dari dunia. La tansa nasibaka minad dunya. Yang harus selalu ingat adalah hari akhirat. Di dunia jangan dilupakan, cuma sebentar waktu untuk memanfaatkan dunia demi kepentingan akhirat. Wabtaghi fima ataka Allah. Ditujukan kepada semua lapisan masyarakat, kepada semua lapisan umat, yang miskinnya, yang kayanya, yang terhitung maju dan juga tertinggal. Hakikat nasib di dunia hanya sebentar. Yang lama adalah nanti di akhirat.
Berarti ayat ini mengingatkan, wahai manusia, yang di atas, yang di bawah, yang di belakang, yang di depan, yang terkenal dan yang tidak terkenal, segera manfaatkan kesempatan yang sebentar ini untuk mencari hari akhirat. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta di dunia dan disalurkan di jalan Allah. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan wawasan yang luas digunakan untuk kepentingan ibadah. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan jabatan di dunia digunakan untuk memimpin umat ke jalan yang benar. Dan sungguh rugi mereka yang tidak memanfaatkannya untuk akhirat. Dan sungguh beruntung orang yang miskin dan dengan kemiskinannya dia semakin rindu akan kenikmatan akhirat. Dan sungguh beruntung orang yang terlambat dalam pendidikan dia dan dia semangat mencari ilmu terus karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ilmu yang didapatnya hanya sedikit, tapi dia sadar betul inilah yang dapat aku manfaatkan untuk kepentingan akhirat. Bahkan boleh jadi ada orang yang baru masuk Islam dan dia sadar betul bahwa kesempatan hidup hanya sebentar. Dia berjuang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang sangat terbatas, penuh harap kepada Allah. Dan Allah Maha tahu apa yang tersirat dalam hatinya. Allah yang memberikan kepadanya hidayah. Tidak sedikit orang yang baru masuk Islam, kemudian berjuang dia beribadah dengan ilmu yang sangat terbatas. Belum belajar Quran, belum belajar hadis, tapi baru ikut-ikutan. Namun qalbu bukan ikut-ikutan. Ilmu boleh ikut-ikutan, gerakan fisik boleh ikut-ikutan, tapi qalbu hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan kepadanya nikmat husnul khatimah. Kisah yang disampaikan Rasul sendiri. Seorang manusia pada zaman dahulu profesinya adalah menjadi pembunuh bayaran. Sampai 99 orang telah dia bunuh. Setelahnya dia membunuh sekian banyak. Dia berpikir aku pun pasti akan mati. Apa yang harus kulakukan menghadapi kematian? Maka dia mencari seorang ahli agama. Bertanya, aku sudah membunuh 99 orang. Mungkinkah aku kalau bertobat akan diampuni oleh Allah? Seorang yang ditanya kurang wawasan. Dia berkata, 99 orang kau bunuh. Bagaimana mungkin dapat ampunan? Maka emosinya pun naik lagi. Akhirnya dia berkata, kalau begitu akan kulengkapi menjadi 100. Maka orang tersebut dibunuhnya. Setelahnya dia membunuh 100 orang. Dia masih bertanya-tanya, ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan dari Allah. Dia bertanya-tanya, betulkah kalau aku bertaubat tidak akan mungkin diterima karena sudah membunuh 100 orang? Gak boleh putus asa. Aku akan bertanya lagi, mencari lagi, masihkah ada orang yang mau memberikan penjelasan kepada aku? Maka ditemukanlah seorang yang lebih alim dan dikenal sebagai ahli ibadah dengan penuh khauf dan raja, harap dan takut. Maka dia bertanya, aku sudah membunuh 100 orang. Mungkinkah kalau aku bertobat akan diampuni? Maka orang tersebut menjawab, berapapun dosa kamu, kumpulkan semua dosa seluruh umat manusia, di hadapan ampunan Allah sangat sedikit. Ampunan Allah lebih luas, rahmat Allah lebih luas. Satukan semua dosa manusia, tidak akan ada artinya di hadapan rahmat Allah dan ampunan Allah. Ampunan Allah lebih luas. Wasi'at rahmatuhu kulla syai. Jadi aku mungkin bertaubat. Kenapa tidak? Segeralah engkau bertaubat. Apa yang harus kulakukan supaya aku mendapatkan ampunan? Maka seorang ulama tersebut memberikan bimbingan. Alangkah baiknya engkau cari tempat yang lebih baik, yang lebih mendukung kamu. Di mana yang dapat mendukung aku? Ditunjukkanlah kepada satu tempat. Dia tempuh perjalanan yang cukup jauh. Tapi karena semangat ingin memperbaiki diri, tidak pernah mengenal lelah, terus berjalan.
dan Allah takdirkan dia menderita sakit di perjalanan. Semakin waktu, semakin hari, semakin berat penyakitnya, sampai dia tidak lanjut lagi melakukan perjalanan hingga tergeletak di pinggir jalan. Dan disitulah dia menghembuskan nafas terakhir. Dua malaikat, satu petugas dari surga dan satu petugas dari neraka, mengunjungi orang tersebut untuk membawanya ke tempat di mana mereka bertugas. Dari surga berkata, akan kubawa orang ini ke surga. Dari neraka berkata, akan kubawa ini ke neraka. Dia berdosa 100 orang dia bunuh, masa dimasukkan ke surga? Kata yang dari surga, dia sudah meninggalkan perbuatan dosanya dan dia berniat untuk melakukan perbaikan, untuk bertaubat. Tapi kan belum bertaubatnya. Sedang dalam diskusi, Allah takdirkan, Allah kirimkan malak yang ketiga. Setelahnya berdialog antara ketiganya, maka sepakat untuk supaya diukur kemana yang lebih dekat orang ini, ke tempat taubat atau ke tempat maksiat. Sepakati oleh kita, sekiranya lebih dekat ke tempat taubat, nyatakan ahli surga. Bila lebih dekat ke tempat maksiat, nyatakan ahli neraka. Maka setelahnya diukur, ternyata lebih dekat ke tempat surga, ke tempat taubat, hanya perbedaan satu hasta saja. Maka akhirnya disepakati sebagai ahli surga. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lebih luas daripada semua dosa manusia dan dosa semua manusia. Ampunan Allah lebih luas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddatil muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa dia maha pengampun. Untuk siapa Allah menyatakan diri sebagai maha pengampun? Untuk orang yang mau bertobat. Siapakah orang yang mau bertobat? Orang yang mengaku punya dosa, bukan orang yang tidak pernah punya dosa. Mana ada manusia yang tidak punya dosa? Semua manusia punya dosa. Karena itu marilah kita sama-sama melakukan perbaikan diri, perbaikan perjalanan, perbaikan berfikir. Dan saat ini kita saksikan melalui media sosial ada upaya-upaya pihak luar ingin mengadu domba antara sesama ulama. Ulama yang ditanya tentang masalah, ulama yang ditanya tentang masalah, lalu diadukan di dalam YouTube. Sehingga akhirnya saling menyesatkan. La haula wa la quwata illa billah. Saling menuduh ahli neraka. Padahal boleh jadi satu ulama dengan ulama yang berikutnya tidak pernah bertemu. Tetapi diadu dombakan perkataannya oleh pihak yang ketiga. Kita kembalikan urusan neraka milik Allah. Boleh jadi orang yang kita pandang saat ini belum bisa ibadah, masih jauh. Tetapi Allah nyatakan dia sebagai calon ahli surga. Dan boleh jadi ada orang yang sudah cerdas, pintar, mengkaji Quran, mengkaji hadis, sombong dengan ilmunya, jauh dari surga Allah. Karena itu diulang kembali bahwa pada saat sholat Jumat ini, semua kita sederajat. Sederajat sedang berlomba ingin mendapatkan surga Allah. Dengan kondisi masing-masing. Tidak ada perbedaan di hadapan Allah antara orang yang cerdas dengan orang yang tertinggal dalam berfikir, yang kaya dengan yang miskin, bahkan orang yang dikenal sebagai ulama dengan santri, semua orang naik turun keimanannya. Kalau ilmu ada ukurannya, kalau iman naik turun semuanya juga. Kekhusyuan ibadah, jelas kita sadari, sering turun, sering kehilangan khusyuk, sering susah ibadah, sering susah khusyuk ibadah. Tidak ada perbedaan antara orang yang dikenal sebagai ahli ilmu ataupun yang tertinggal atau terbelakang. Sama semuanya. Untuk itu sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kepentingan bersama agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati batikil hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya Allah yang Maha tahu apakah setelah Jumat ini kita masih bisa berjumat lagi pada Jumat berikutnya. Hanya Allah yang Maha tahu apakah selesai sholat Jumat ini masih dapat kesempatan bertemu dengan keluarga kita. Sungguh banyak pelajaran yang patut kita ambil. Ada orang yang sedang ceramah langsung meninggal. Ada orang yang sedang bincang-bincang langsung meninggal. Ada orang yang sedang memimpin salawat langsung meninggal. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak Allah biarkan kita menghembuskan nafas terakhir kecuali sedang zikir. Jangan sampai Allah biarkan kita menghembuskan nafas terakhir kecuali sedang ruku, sujud, tunduk padanya. Sungguh banyak perbuatan yang telah kita lalui melanggar aturannya. Namun kita harap karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Walaupun banyak perbuatan kita yang melanggar aturannya, kita tidak boleh putus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bertaubat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan putus asa mengharap rahmat Allah. Dengan demikian maka marilah kita sama-sama meningkatkan keyakinan bahwa Allah melihat di mana kini kita berada. Allah Maha tahu kondisi kita dan Allah Maha menyaksikan semua perbuatan yang telah kita lakukan sejak dahulu sampai saat ini. Dan hanya Allah yang Maha tahu apa yang akan terjadi di masa-masa mendatang. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Rabbana ya Tuhan kami, hanya padamu kami panjatkan puji dan syukur. Telah Engkau pilih kami menjadi hamba yang beriman. Kami beriman bahwa Engkau satu-satunya Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang mengetahui apa yang tersirat dalam kalbu kami. Dan hanya Engkau yang Maha tahu sampai kapan kami akan dapat bernafas di muka bumi. Rabbana ya Tuhan kami mohon ya Allah, kapanpun ajal menjemput kami, dimanapun kami kedatangan ajal, Rabbana, kami hanya memohon agar Engkau berikan kepada kami nikmat husnul khatimah, ya Allah. Selamatkan kami dari bahaya su'ul khatimah. Bimbinglah kami ya Rabbana dalam mengisi sisa umur hidup kami menjadi orang yang banyak bermanfaat bagi kepentingan umat, kepentingan masyarakat, terutama kepentingan keluarga. Ilahana ya Rabbana ya Karim, sungguh banyak perintah-Mu yang belum kami laksanakan. Sungguh banyak larangan-Mu yang masih kami langgar. Sungguh banyak aturan-Mu yang belum kami pahami, apalagi kami amalkan. Sungguh jauh kami dari surga-Mu ya Allah tanpa rahmat-Mu. Sungguh kami dirindukan neraka-Mu kalau tidak Engkau berikan ampunan pada kami. Rabbana ya Tuhan kami, ampuni semua dosa kami, dosa semua orang yang beriman padamu. Curahkan rahmat-Mu kepada kami dan juga kepada kedua orang tua kami, kepada guru-guru kami, dan kepada semua hamba yang beriman padamu. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat, Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minatil ahya minhum wal amwat. Innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkaruna wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.